Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman netizen semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Tak terasa kita sudah memasuki Ramadan tahun kedua bersama Nuswa Channel. Semoga Nuswa Channel dapat menemani teman-teman netizen semua sampai pada Ramadan tahun depan dan tahun depannya lagi. Nah, dalam episode netizen bertanya Pak Yai menjawab kali ini, kita akan membahas tentang sholat Jumat nih. Dan di sini saya sudah ditemani dengan kiai kita, yaitu Kiai Nuril Huda, dan beliau merupakan Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Karanganyar. Langsung saja kita sapa Kiai Nuril Huda. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk teman-teman pencinta Nuswa Channel yang selalu dirahmati oleh Allah. Ketemu lagi, semoga pertemuan kali ini lebih berkah lagi. Amin. Telepon kabar Yai. Alhamdulillah semuanya sehat, begitu pula teman-teman juga semoga tetap sehat, berkah dengan kesehatan. Amin. Jadi begini Yai, sebenarnya kan perihal sholat Jumat itu kan sebuah ibadah yang sudah seluruh umat muslim kan tahu ya Yai, apalagi kan sebagai kaum masyarakat kan merupakan kewajibannya. Nah, waktu saya SD itu saya pernah dengar guru saya itu ngoyak-ngoyak teman-teman laki-laki itu kayak gini Yai, ayo cepet-cepet sholat Jumat, nanti biar depan dapat unta, nanti kalau terakhir dapat telur. Nah, perihal soft Jumat ini bagaimana sih Yai sebenarnya pahala di setiap soft sholat Jumat, dan perumpamaan sapi, unta, kambing sampai telur itu bagaimana? Apakah itu hanya perumpamaan saja atau ada maknanya Yai? Iya. Yang pertama ini terkait dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak boleh dilakukan sendirian, karena sholat Jumat memang harus dilakukan secara berjamaah. Kemudian dalam hal pelaksanaan sholat Jumat kita bisa merujuk pada beberapa nas yang terkait dengan ini. Yang pertama tentang perintah untuk segera mendatangi Jumat. Sangat masyhur jika dia sholat Jumat pas ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Jadi perintahnya adalah untuk segera ketika sudah mendengar seruan untuk sholat Jumat, maka harus segera mendatangi tempat untuk melaksanakan sholat Jumat. Bahkan ada tambahan wa dzarul bai'a, ada perintah untuk meninggalkan kegiatan ekonomi, kegiatan yang kelihatannya sangat menguntungkan, itu pun harus ditinggalkan untuk segera melaksanakan sholat Jumat. Nah, terkait dengan fadilah sholat Jumat, ya itu adalah penjelasan tentang fadilah yang menyemangati orang yang melaksanakan Jumat. Ada keterangan yang menyebut itu adalah hadis, sekalipun ini hadis yang kelihatannya sifatnya adalah hadis yang memberikan semangat. Nah, yang pertama berangkat pertama kali, datang pertama kali, diibaratkan dia telah mendapatkan kebaikan karena berkorban dengan unta, yang kedua dengan sapi, yang ketiga dengan domba, yang keempat dengan telur ya, dengan telur. Kalau kita hanya bersandar pada nasnya, maka menjadi tidak menarik. Mengapa disebut tidak menarik? Ya kalau Jumatan itu kan massal, sangat banyak orang.
Kalau kemudian yang terakhir, yang keempat dan kelima disebut berkorban dengan telur, berarti kan semuanya punya pengajian. 40 orang, yang lain dapat apa? Ya. Ya. Jadi yang itu harus dimaknai bahwa dengan sesegera mungkin untuk berangkat itu berarti semakin baik baginya dalam melaksanakan ajaran agama, ya. Sekalipun sebenarnya juga bukan sebuah kewajiban, ya. Kewajiban untuk datang sebelum dilaksanakan sholat azan itu bukan sebuah kewajiban, karena yang jelas ketika terdengar azan lalu kemudian diminta untuk bersegera. Tetapi kalau mau mempersiapkan lebih dulu karena ini sudah jelas kan, itu adalah kegiatan pekanan, ya, tiap hari Jumat, tidak ada pada hari yang lain, dan itu pun yang melaksanakan juga tertentu, ya, artinya tidak semua kena kewajiban itu sekalipun sama-sama orang Islam. Perempuan tidak wajib untuk Jumatan, kemudian orang yang sedang sakit kesulitan untuk berangkat juga dapat rukhsah dan lain sebagainya. Nah, untuk yang sehat-sehat, laki-laki dewasa berakal sehat, mungkin termasuk tidak sedang dalam musafir, itu kan termasuk orang yang disuruh untuk itu, tidak ada rukhsah, jadi harus segera berangkat, tinggalkan kegiatan apapun untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya. Jadi perihal dapat unta, sapi atau kambing itu untuk menyerukan agar kita segera berangkat, ya. Iya. Kalau terkait dengan soft, secara umum kan sama, ya. Soft itu yang terbaik bagi laki-laki, yang paling depan, kemudian belakangnya dan seterusnya. Lalu perihal niat sholat Jumat yang benar ini tuh bagaimana, ya? Apakah kita niatnya itu boleh waktu mau berangkat alias dari rumah, atau niatnya itu waktu mau mulai sholat? Ya, kalau yang namanya sholat kan niatnya ya sama, ya. Sama, ya. Sama, artinya sholat apapun itu niatnya tetap berbarengan ketika seseorang itu takbiratul ihram, itu baru niat sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram selesai, niat sudah harus selesai, gitu. Kalau toh ada sebagian dari kita yang mengikuti untuk menata hati agar ketika takbiratul ihram itu hatinya bisa meniatkan apa yang dijalani di sholatnya itu dengan cara melafalkan niatnya terlebih dahulu sebelum takbir, ya tidak masalah, malah bagus itu untuk menuntun hati. Jadi kan ada yang tidak mau pakai itu, ya monggo. Tapi prinsipnya ketika takbiratul ihram itulah niat dimantapkan, atau dalam bahasa Jawa dikrenteke, Okay. Sehingga sekali lagi, ya, niat sholat itu dilakukan barengan dengan takbiratul ihram. Kalau dari rumah kan niat berangkat. Niat berangkat kan. Jadi yang niat masih sama, ya, belum takbiratul ihram. Lalu bagaimana hukum makmum jika datang ketika khatib sudah naik mimbar, ya? Ini fenomena yang menggejala di masyarakat, ya. Jadi karena kesibukan atau kemalasan itu banyak yang ya datang tetap, ya. Tapi datangnya setelah imam melaksanakan atau sedang melaksanakan
tugasnya yaitu menyampaikan khutbahnya. Nah, ya sebenarnya itu tetap sah. Artinya ketika seseorang berangkat dari rumah kemudian sampai di masjid, khotib sedang khutbah, dia kemudian kalau di dalam masjid ya segera untuk melakukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid dengan cepat ya. Cepat itu mengikuti yang ia lakukan, berikutnya mengikuti yang sedang berjalan, tidak masalah sebenarnya dalam hal keabsahan Jumatannya, dia tetap sah. Seperti pertanyaan teman-teman nih, Yai, apakah ketika khutbah kita boleh berbicara, Yai? Nah, ini cukup menarik ya, karena secara umum itu kan di beberapa masjid di Indonesia ya, itu ada yang sebelum naiknya khotib ke mimbar itu didahului dengan mengingatkan para jamaah agar ketika khutbah itu berlangsung untuk tidak berbicara. Ada satu hadis yaitu jangan bicara pada teman ya. Dan ketika orang itu menegur yang lain karena bicara saat khutbah berlangsung dengan teguran diamlah, itu kan menggugurkan pahala Jumat kan. Sekalipun Jumatnya tetap sah. Tapi satu riwayat menyebut ya, dulu ketika Rasulullah sedang melaksanakan khutbahnya, tahu-tahu ada yang orang datang dan bertanya pada Rasulullah. Jadi ketika khutbah sedang berlangsung, ia datang masuk masjid bertanya pada Rasul yang sedang melakukan khutbah, sampai diulang dan akhirnya dijawab oleh Rasulullah. Ya. Artinya berbicara pada saat khutbah berlangsung itu harus dipahami itu tidak membatalkan prosesi pelaksanaan keabsahan sholat Jumatnya. Tapi jangan tanya masalah pahalanya. Jangan tanya masalah pahalanya kan gitu ya. Tapi yang penting itu tetap sah. Terkait dengan bicara di waktu khutbah. Jadi sebaiknya tetap saja diupayakan untuk fokus mengikuti khutbahnya, karena banyak hal yang menyebut tentang adab mengikuti khutbah Jumat adalah dengan memperhatikan apa yang disampaikan oleh sang khotib, sehingga sekali lagi untuk hal-hal yang sifatnya itu justru ya, berlawanan dengan anjuran untuk memperhatikan itu tadi, sebaiknya ditinggalkan. Nah, kalau kasusnya begini, tadi kan sebaiknya kita tidak berbicara ya saat khutbah. Tapi kalau upload story terus main HP itu bagaimana ya? Karena kan kita tetap diam nih, terus saya sholat Jumat tetap diam dan tidak bicara lah. Artinya kan mungkin tidak menggugurkan, tapi kalau kita main HP terus mungkin ada nih teman-teman yang upload story Jumatan dulu nih bos, atau bagaimana, itu hukumnya gimana Kiai? Kan itu tidak bicara. Bicara karena dulu memang teknologinya untuk komunikasi baru bicara gitu. Jadi jangan dipahami secara harfiah bahwa yang tidak boleh itu bicara. Itu kan sesuatu yang istilahnya bertentangan dengan arahan, anjuran, perintah untuk memperhatikan isi khutbah. Jadi sebenarnya tidak hanya sekedar bicara, melakukan aktivitas apapun yang punya potensi untuk tidak fokus memperhatikan pada isi khutbah, itu menjadi sesuatu yang boleh disamakan dengan fokus tadi, masalah bicara di saat khutbah. Sekalipun tidak membatalkan
keikutsertaannya Jumatan gitu kan ya. Tapi sekali lagi ini sebaiknya tidak dilakukan, sebaiknya tidak dilakukan. Kalau mau atur status ya datang pagi-pagi. Setelah pagi hari. Ya, jadi sebelum khutbah, sebelum pelaksanaan sholat Jumat, ya foto dulu di depan masjid. Gitu ya. Sesekali berangkat pagi guys kan tidak masalah. Iya, ini. Atau setelah Jumatannya, baru kemudian tiap pagi update status, menampakkan rasa syukurnya bisa melaksanakan sholat Jumat. Tidak masalah kan gitu kan. Jadi itu bisa dilakukan dengan waktu yang lebih sesuai dan tidak mengganggu adab maupun aturan-aturan yang ada dalam pelaksanaan sholat Jumat. Ini menarik sebenarnya ya, dan faktanya banyak dilakukan. Iya, ini fenomena di masyarakat. Ya kalau enggak minta tolong lah, ya. Minta tolong sama temannya yang tidak punya kewajiban sholat Jumat. Misalnya minta tolong anaknya yang perempuan atau istrinya, tolong aku nek pas Jumatan difoto. Tidak apa-apa kan? Ya pesan semacam itu ya boleh saja. Tapi sudah nanti uploadnya setelah Jumatan, sehingga ketika Jumatan, ketika khutbah itu tetap bisa fokus pada khutbahnya. Nah teman-teman, ini permasalahan kita main HP ini kan mungkin masih banyak terjadi ya di antara kita. Ternyata seperti yang dikatakan Pak Yai, perihal main HP itu walaupun kita diam saja itu kan dapat mengganggu fokus kita mendengarkan isi khotib. Nah sebaiknya hal tersebut jangan dilakukan terlebih dahulu ya teman-teman. Iya, bahkan lebih jauh lagi kalau kita merujuk pada apa yang diarahkan, diajarkan oleh guru-guru kita, para ulama kita. Jangankan main HP, membersihkan kotoran kuku pada saat kita dengarkan khutbah itu sebaiknya dihindari. Sesimpel itu. Iya, memainkan ujung baju, melinting-linting. Iya, kelihatan sepele kan? Iya. Nah itu pun berpotensi untuk mengalihkan perhatian dari menyimak apa yang disampaikan oleh khotib. Itu pun sebaiknya dihindari. Apalagi main HP. Ya. Jadi ya tolonglah gitu ya. Untuk yang punya kebiasaan seperti itu dicoba untuk dikendalikan agar pada saat khutbah ya fokus pada khutbahnya, pada Jumatan. Jangankan itu ya, untuk Jumatan kan jelas itu sesuatu yang sangat penting kan ya. Sampai saking pentingnya itu disebut orang yang tanpa udzur untuk melakukan Jumatan gitu ya. 3 kali, maka ditulis dia sebagai orang munafik. Nah, yang sepenting itu saja mosok kalah sama sesuatu yang dalam tanda kutip tidak penting. Coba bandingkan ketika kita main bola, ketika kita sedang main PS lah serbannya. Main PS, main badminton, kita kan tidak mau diganggu dengan HP. Kita pasti tidak akan bawa HP main bola, kita tidak akan bawa HP ketika kita main bulu tangkis. Bahkan ketika kita main PS pun HP kita singkirkan, karena jangan sampai main PS kita kalah gara-gara nanti ada panggilan mendadak kan. Nah ini apalagi sholat Jumat. Jadi saya kira kalau kita mau bandingkan itu lebih mudah bagi kita untuk mengendalikan berarti kemelekatan kita pada HP itu tadi. Lalu seperti yang dikatakan kan katanya boleh tidur ya selama khatib, asalkan dalam keadaan duduk atau tidak bersandar. Nah kalau tidurnya sampai mendengkur itu bagaimana ya? Mungkin saking nyamannya itu apakah membatalkan? Alhamdulillah. Ya, jadi guyon di tengah masyarakat katanya khotib itu yang pertama ya, khotib khutbah itu menjadi obat tidur yang paling mujarab kan. Pertama itu, yang kedua guyon di tengah masyarakat itu kan banyak yang menyampaikan
khotib itu besok masuk surganya kalah duluan sama sama sopir ugal-ugalan. Kenapa bisa begitu? Iya, sopir ugal-ugalan itu kan membuat semua penumpangnya kan ingat pada Tuhan. Oh iya. Iya, Sementara benar. khotib itu kan menjadikan makmumnya, jamaahnya menjadi tertidur, jadi kan melupakan Tuhan kan gitu kan. Tapi itu sekedar guyon ya, Iya. sekedar guyon. Nah, terkait dengan tidur pada saat khutbah itu sebenarnya tidak ada anjuran untuk tidur pada saat khutbah, nggak ada. Yang ada adalah tetap anjuran arahan untuk fokus pada khutbah. Nah, terkait dengan tertidur, nah tertidur ya, tertidur. Kalau niatan tidur itu ya kebangetan. Sejak awal sudah ditata hatinya melangkahkan kakinya ke masjid untuk melaksanakan Jumatan, kok kemudian dibarengi dengan anggota turun itu ya kita sebut kebangetan lah. Itu kebangetan. Jadi kalau sampai dia tertidur, yang pertama kita harus bersyukur tadi ketika dia masuk masjid itu hatinya tenteram sehingga bisa melupakan hal keremutan hidup sehingga dia bisa tertidur. Oke. Jadi jangan sampai sirik-sirik banget lah sama teman-teman yang tertidur ketika khutbah itu ya. Kemudian yang kedua, bagi yang tertidur selagi duduknya masih tetap mantap ya, jadi istilahnya apa ya, bokong ya. Mantap itu masih mantap di pantainya, tidak ada yang terangkat ya, salah satunya, dan dia tidak tertidur dalam posisi bersandar, maka tetap saja tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Walaupun sampai mendengkur ya. Meskipun sampai mendengkur, bahkan ketika sampai ngiler sekalipun itu wudhunya tidak sah selama pantatnya tetap mantap di tempat duduknya dan dia tidurnya tidak bersandar, gitu ya. Nah, terkait dengan Jumatannya, ya mudah-mudahan untuk yang seperti itu dengan harapan ya, doa mohonan kepada Allah untuk bisa lakukan Jumatan dengan lebih baik. Mudah-mudahan pada Jumat berikutnya benar-benar ada pertolongan dari Allah untuk dia gitu, yang biasa tertidur itu untuk bisa lebih fokus pada khutbah. Ya. Nah, lalu tadi kalau ceritanya begini ya, di samping saya ada yang sampai mendengkur dari saking capeknya atau bagaimana. Itu sebaiknya sebagai jamaah lain kita tuh membangunkan atau dibiarin saja ya? Kalau tidurnya tidak mengganggu, ya dibiarkan. Tapi kalau tidurnya sampai mendengkur yang mengganggu, ya sebaiknya dibangunkan. Dibangunkan bukan karena kita risih dengan teman tertidur, tapi suara dengkurannya yang mengganggu itulah yang kita hentikan. Dengan begitu insya Allah kita bagus lah. Dan membangunkannya jangan sampai dengan kata-kata. Kalau dengan kata-kata kan artinya kan kita juga artinya menegur tadi kan ya. Cukup dibangunkan dengan disenggol sedikit. Insya Allah kalau duduk tertidur dalam posisi duduk itu masih sangat mudah dibangunkan. Jadi disentuh sedikit saja insya Allah sudah bangun. Nah, teman-teman, masalah tidur saat khotib berlangsung itu ternyata tidak boleh diniatkan untuk tidur ya teman-teman. Jadi kita niatnya tetap melakukan salat Jumat kecuali jika benar-benar tertidur begitu nih ya. Lalu Ini juga harus ya tadi yang penting ya. Kalau sebelahnya tertidur gitu ya. Kemudian nanti pada saat istilahnya khotib sudah selesai, kemudian mau dilaksanakan sholatnya ya, itu tolong diingat. Kalau dia sampai
istilahnya tidurnya misalnya tidak gini ya, kemudian tahu-tahu sampai goyang gini kan. Nah sampai akhirnya pantatnya kelihatan terangkat kan gitu kan. Itu selagi dia posturnya normal ya, posturnya normal berarti kan ketika terangkat kan sudah fatal. Kalau posturnya tidak normal ya tetap hitung fatal. Super gemuk atau super kurus sekalipun duduknya mantap itu tidurnya tetap hitung membatalkan puasa, membatalkan wudhu. Tapi keikutsertaannya Jumatan tetap tidak terbatalkan dengan tertidur di saat khutbah. Hanya saja ketika terlihat karena tidurnya sempat terangkat pantatnya gitu, entah satu entah dua-duanya gitu. Nah itu sebaiknya yang tahu itu memberitahu pada orang itu karena sudah batal wudhunya, sehingga nanti ketika terbangun itu ya tidak langsung mengikuti sholat tapi mengulang wudhu lagi. Wudhu dulu baru kemudian ikut sholat. Gitu. Lalu saya tuh pernah baca di sosial media ya, ada yang bilang saat dilarang berjualan atau melakukan transaksi saat antara azan Jumat sampai iqomah. Nah, kalau azan-azan salat lain bagaimana ya? Atau maknanya bagaimana sih? Ini harus kita luruskan dulu ya, harus kita luruskan dulu bahwa ketidakbolehan bertransaksi berjualan itu tidak hanya sekedar mulai dari terdengarnya azan sampai kemudian terdengarnya iqamah selesai gitu, enggak, bukan itu, tapi lebih panjang lagi. Sejak mulai azan sholat Jumat sampai selesainya sholat Jumat itu ya. Konfirmasi nih ya. Lah kalau hanya berhenti sampai komat ya nanti ketika sedang sholat Jumat lah transaksinya jalan lagi kan ya repot. Dan itu pun gitu ya, itu pun yang dilarang secara mutlak adalah mereka yang ahli Jumat yang memang punya kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Bagi perempuan itu tetap boleh melakukan aktivitas perdagangan sekalipun berbarengan dengan pelaksanaan sholat Jumat. Anak-anak jadi harus kita pahami seperti itu. Sekalipun ada yang melarang secara mutlak dari kalangan Syafi'i, Maliki itu melarang mutlak. Jadi kalau sudah terdengar azan Jumat itu ya aktivitas yang lain harus segera ditinggalkan, harus segera mendatangi sholat Jumat bagi yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi untuk yang tidak wajib melakukan sholat Jumat, aktivitas terkait dengan perdagangan ataupun perekonomian ini harus ditinggalkan untuk segera istilahnya melaksanakan panggilan tadi, melaksanakan kewajiban ibadah. Nah terkait dengan azan-azan yang lain, ini bedanya kan gini. Kalau Jumatan, sholat Jumat itu kan tidak boleh dilakukan sendirian dan harus dilakukan secara berjamaah. Ya, di masjid jami yang kita sebut masjid yang memang secara fikih itu sah untuk dilakukan sholat Jumat. Dan waktunya biasanya di tempat kita dan dilaksanakan di awal waktu. Ya, di awal waktu, sehingga waktunya kan sangat terbatas. Jadi aktivitas perdagangan itu ya harus segera ditinggalkan untuk segera melakukan Jumat dan waktunya terbatas. Sementara untuk sholat-sholat yang lain itu mayoritas para ulama sepakatnya hanya pada masalah makruh. Jadi sebaiknya dihindari. Jadi kalau sudah ada ya sudah lah, hentikan dulu aktivitas perekonomian, kita dirikan dulu sholat. Setelah sholat nanti kita kembali lagi untuk beraktivitas lagi. Ya, karena bagaimanapun juga ya, gambarannya kan seperti ini ya. Kita kenal dengan tetangga saja, kenal dengan tetangga.
kalau kita dipanggil kemudian kita tidak menyahut, itu tetangga kan rasanya juga jengkel. Ya, satu kali dua kali dipanggil tidak pernah datang, itu kan pada akhirnya kan jadi stigma buruk bagi yang tidak pernah datang, apalagi ini panggilan untuk menghadap Allah. Nah, jadi ya seperti itulah. Ya, kita tiap hari diberi fasilitas oleh Allah. Apa sih pemberian dari Allah yang bukan merupakan pemberian terbaik pada kita? Kan hampir tidak ada. Sehingga sangat baik kalau kemudian pemberian terbaik dari Allah itu juga bisa mengimbangi rasa syukur kita dengan melaksanakan ibadah sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau panggil sholat ya segeralah sholat, sekalipun kalau toh terpaksa tetap harus bertransaksi, itu ya tetap sah transaksi. Di mazhab Syafi'i transaksi jual beli di saat khutbah, di saat azan itu tetap sah transaksinya. Sekalipun kalau pas azan Jumat kok tetap nekat transaksi, itu ada dosa yang ditanggung, itu iya kan gitu. Ada dosanya iya, tapi transaksinya tetap sah. Jadi daripada kita nanti apa ya istilahnya tekor ya, tekor pahalanya karena sedikit, karena kita terlambat, jadi kita dapatkan yang tidak maksimal, kemudian sementara kita dapat dosa karena kita melanggar aturan untuk tinggalkan perniagaan itu. Nah, daripada tekor kan ya kita berhati-hati ya. Kalau tekor di dunia sih ya, itu saja sudah berupaya untuk dihindari, apalagi tekor di akhirat. Ya, Terima kasih Yai atas konfirmasinya tadi. Saya banyak dapat ilmu baru nih, bincang-bincang dengan Yai. Nah teman-teman, bagaimana nih perihal salat Jumat? Kita udah selesai bincang-bincangnya dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari perbincangannya kali ini dengan Pak Nuril. Dan kata apa sih pemberian dari Allah yang tidak terbaik untuk kita? Maka dari itu kita harus mengimbangi rasa bersyukur dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu ya. Terima kasih Yai atas obrolan-obrolan hangatnya kali ini. Dan itu ada yang protes itu. Apa sih yang tidak terbaik pemberian dari Allah? Ya coba diingat saja lah. Kita sama-sama hidup, nyatanya kita diberi akal sehat. Apa sih yang tidak terbaik? Pasti yang terbaik kan ya. Nah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan Netizen Bertanya, Pak Yai Menjawab episode kali ini. Dan saya Salwanda Buddha dan Yai Nuril Huda pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Nuswa Channel, apalagi kita akan memberikan episode-episode terbaru dan pastinya sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.